Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mempresentasikan laporan kerja praktek ya. Jadi sebelum presentasi ya kita harus belajar dulu ya pemanasan dulu supaya nanti pada saat presentasi bisa berjalan dengan sangat-sangat baik. Ini kita akan belajar atas nama mahasiswi Sasmiarni Fitria atau Mbak Ririn ya. Oke, silakan Mbak Ririn. Waktu presentasi 10 sampai 15 menit. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi Pak Dekan, Bapak Rahmat Taufik sebagai dosen pembimbing saya beserta Pak Faridi selaku sebagai dosen penguji saya. Perkenalkan nama saya Sasmiarni. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika 2025. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kerja praktek yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi Penjualan Roti Eco Bakery berbasis website. Kemudian untuk latar belakang dari kerja praktek yang saya bahas, saya membahas judul ini dikarenakan masih terdapatnya sistem yang masih manual yang berjalan di Roti Eco ini dan dibutuhkan yang namanya sistem komputerisasi agar sistem penjualan di Roti Eco ini semakin maju dan mempermudah yang mempunyai toko serta pelanggan untuk melakukan transaksi serta untuk mengecek stok yang ada di roti ini di toko roti ini. Makanya saya membahas tentang membahas judulnya dengan rancang bangun sistem informasi penjualan roti Eko berbasis website. Kemudian identifikasi masalahnya adalah pertama, proses input data penjualan roti dan stok masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk backup data. Kemudian pengelolaan data roti penjualan serta transaksi penjualan roti Eko masih berupa catatan dan nota penjualan sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk proses penjualan dan stok rotinya. Kemudian yang ketiga, pembuatan laporan berdasarkan data arsip nota transaksi penjualan masih dilakukan secara manual sehingga pimpinan belum bisa melihat laporan secara real time. Kemudian rumusan masalah yang saya ringkas yaitu yang pertama bagaimana merancang sistem informasi penjualan pada roti Eco Bakery. Kemudian yang kedua bagaimana cara mengurangi terjadinya kesalahan dalam perhitungan transaksi penjualan. Dan yang ketiga bagaimana merancang sistem informasi data nota arsip transaksi penjualan yang dapat membantu karyawan membuat laporan untuk pemimpin menjadi lebih efektif dan pemimpin bisa melihat laporan tersebut secara real time. Kemudian tujuan penelitian ini adalah pertama mengetahuinya ada sistem informasi penjualan dan persediaan roti yang sedang berjalan pada toko roti Eko, kemudian membuat perancangan sistem informasi dan mempermudah konsumen yang ingin membeli roti Eko, kemudian membangun sistem informasi yang dapat lebih efisien mengatasi permasalahan yang ada dan diharapkan menjadi suatu pencapaian bagi penulis serta bagi roti Eko sendiri. Toko roti Eko sendiri. Kemudian metode penelitian yang dilakukan adalah pertama penentuan tempat penelitian. Setelah itu pengumpulan data. Di pengumpulan data saya melakukan observasi, wawancara serta studi pustaka. Kemudian saya lanjutkan analisis dan penggambaran rancangan. Saya menggunakan sistem analisis pieces, flowchart dan UML. Setelah itu metode pengembalian sistem. Di situ ada Rapid Application Development, kemudian kesimpulan dan saran. Setelah itu metode pengumpulan data yaitu saya lakukan wawancara, observasi, serta kepustakaan. Kemudian sistem yang saya gunakan adalah sistem PISIS di mana PISIS yaitu performance, pengelolaan data, pemesanan, penjualan, serta persediaan stok obat roti masih menggunakan sistem manual berupa buku serta nota bond sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pelaporan kepada pemimpin toko roti. Kemudian information pada proses pencetakan pemesanan, penjualan serta persediaan stok masih manual menggunakan buku atau nota bond sehingga dalam hal ini rentan terhadap kekeliruan dan menghasilkan informasi yang dihasilkan tidak akurat. Setelah itu ekonomisnya penggunaan kertas, tinta, alat-alat tulis untuk pengelolaan data pemesanan
penjualan serta persediaan stok yang terkadang memerlukan biaya operasional tambahan. Kemudian efisiensi dalam pengelolaan pemesanan, penjualan, serta persediaan roti dilakukan pengecekan serta pelaporan yang memakan waktu cukup banyak karena masih dilakukan secara manual. Kemudian servis dalam pelayanan melayani customer sangat baik walaupun masih belum terkomputerisasi. Namun akses informasi masih cukup lambat karena sistemnya masih manual. Kemudian analisis sistem yang sedang berjalan saat ini adalah pertama di sini ada tiga. Nah, Pak, di sini nih belum bisa Pak cara ngejelasinnya. Ya, jadi ini kan ini sistem yang berjalan. Ada pelanggan, pelayan, sama kasir. Mulai dari pelayan. Pelayan memberikan Brosur toko, in- apa tuh brosur menu. brosur menu roti. Ya, jadi Kemudian kepada pelanggan. asumsinya itu pelanggan datang langsung dikasih ini Bu, kalau kita ke tempat makan tuh ya. Lalu pelanggan memilih produk yang akan Diinginkan diinginkan. Lalu dia memberikan daftar pesanan. pesanan. Ini Mbak, aku pesen 5 misalkan. Lalu dan pelayan mencari pesanan, lalu dia ini apa nih? Mencatat pesanan, lalu dia mencari Pesanan, cari mencari pesanan. mencari rotinya, dicari ada nggak rotinya gitu kan? Kalau rotinya nggak ada, dia kembali lagi ke si pelanggan, maaf Bu, roti ini nggak ada. Masa Kemudian melakukan oh, gitu. Kalau nanti dia milih lagi nih, kalau memang oke sudah lengkap atau diganti roti yang lain, dia menyiapkan di sana di kotak lagi, lalu lalu ini dia bayar ke kasir ya. Iya Pak, mencari pesanan, ada menyiapkan pesanan, kemudian membuat struk penjualan dan menuliskan di buku penjualan. Ya, Setelah itu memberikan struk dan pesanan yang dibeli, kemudian menerima pesanan dan struk. ya, oh, bacanya seperti itu. Kemudian, Yes, oke, use case diagram, admin bisa melakukan register, melakukan kelola data user, dan melakukan kelola data produk. Seperti itu oh, Pak. mm. Eh, Ini kan ada panah include. Include itu artinya admin login dulu baru register. Admin kelola data user. Eh, login dulu baru kelola data user gitu ya. Lalu di sini ada extend. Extend itu artinya orang ini bisa melakukan register, dia bisa melakukan lihat daftar menu, dia bisa melakukan pembelian. Baik Pak, kalau kasir bisa melakukan register, kemudian bisa melakukan verifikasi pembayaran, bisa melakukan histori pembayaran dan bisa melakukan laporan. Ya, Ketika kita login, semua menu bisa terlihat ya Pak ya, register, ya, kelola data produk, lihat daftar menu, melakukan pembelian, verifikasi pembayaran, histori pembayaran dan laporan. Kepala toko hanya bisa melihat register dan laporan ya Pak. ya benar. Dan nanti Oke. dipelajari juga di bab 2 kan ada tuh ya pengertian use case ya. Ini kan Iya use Pak. case. Use case itu apa gitu. Itu ya Oh, perangkat untuk baik. menggambarkan antara pengguna atau aktor dengan sistem. Jadi ini analoginya itu yang kotak tengah kecil ini sistem, Mbak. Sistem informasinya itu loh. Ini penggunanya di sini. Bagaimana pengguna ini menggunakan sistem, apa yang bisa dilakukan. Ini. Oke, baik Pak. Kemudian activity diagram. Ini nanti nggak usah Ada dibacain semua ya, bacain satu aja. Misalkan satu aja. aktiviti Login. bisa login. Buka aplikasi, kemudian sistem berjalan menampilkan form login, kemudian input username dan password, kemudian klik login, kemudian kalau input login, kemudian validasi username dan password. Jika tidak, akan kembali input username dan password. Jika valid, akan menampilkan menu utama. Nah, Seperti itu, Pak. tapi eh,
Mbak Rin bisa bayangin kan ya, misalnya ini masuk kayak 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 lagi masuk ke aplikasi gitu. Ya, bisa bisa Pak, bisa bisa. Kayak dibayanginnya Bisa. ini pengguna, ini sistem termasuk yang ya grab register juga Ya. ini pengguna manusianya ini sistem. Lalu bawahnya lagi coba apa? Kemudian Nah, ini sequence kayak diagramnya. untuk login ini sama sama seperti yang tadi ya. Ini pengguna, Oke. ini sistem-sistemnya menampilkan form login, lalu di sini input login, ini sesuai nanti ke di sini ini menampilkan menu utama juga nih. Iya Pak. Ini login ya Pak. Dan ini diagram register. Mm-mm. Kalau kalau saya ngebayangin dari yang kemarin saya apa gambarkan apa wireframe-nya, ngerti Pak kalau kan di situ ada username, Oh ya. password. Terus Mm-mm. di bawahnya kan sudah punya akun, belum punya akun, register. Kalau sama di bawahnya kalau forget password, forget password. Kemudian Ya, kalau saya tekan login, masuk berarti dia sudah ada ini kan Mbak sudah ada akunnya. ya, Tapi kalau belum ada, kita masuk ke register kan Pak. ya, betul, betul, betul. Seperti itu. Oke, bawahnya lagi. Baik, ini perancangan Ah, antarmuka. lengkapnya ya. Ya. Coba. Kalau seandainya kita kalau belum punya akun, silahkan kita masuk register. Ketika kita klik register, maka yang akan keluar adalah menu register yang diisi nama, handphone, Gmail, password, dan confirm password, login. Tapi kalau seandainya sudah mempunyai yang namanya username, sudah memiliki akun, kita masukkan username-nya, password, maka menu yang akan tampil adalah seperti ini. Dashboard di sebelah sisi kiri adalah dashboard, daftar menu produk dan riwayat transaksi. Yang sebelah kanan adalah gambar menu rotinya. Kalau kita tekan tombol dashboard, maka yang keluar adalah da roti, jenis rotinya. Kemudian kalau masih ada stoknya, nah ini dia Pak, check out. Iya. Nah ini gimana Pak ngejelasinnya? Ini daftar menunya kan ini. Iya daftar menu. Yang Nah kiri daftar menu, kalau yang kanan ya kan check out kalau itu membeli kan ya. oh iya Yang itu bentar Pak. betul, yang kiri nggak apa-apa itu data gambarnya saja nggak bisa diklik kan. Oh ya ini daftar menu. Kalau kita tekan daftar menu maka yang keluar adalah menu-menu Ya, rotinya. Nah kita kalau misalnya mau pesan ya, menunya tinggal check ya out. Kemudian bawahnya check out lagi berarti kita iya. membeli tiga nis. Kalau sold berarti dia stoknya tidak ada. Yes. Kemudian kita lihat total bayarnya. Kemudian akan ada nominal dan serta kuantiti roti yang kita pesan. Ya, Kalau kita menekan tombol bayar, maka akan keluar menu roti dan di bawahnya akan ada QR untuk melakukan betul. scan verifikasi pembayaran ke kasir. Bagusnya Seperti bagus. itu. Kemudian kalau seandainya kita menekan yang namanya menu dashboard, maka yang keluar adalah manajemen data, data user, data produk. Hmm. Kemudian ada manajemen transaksi, riwayat transaksi, dan laporan. Di bawahnya ada logout. Kalau Ya, dashboard akan ada tampil jumlah customer, jumlah order, kemudian jumlah produk, dan riwayat ini dari data eh, data manajemen data produk. Kalau manajemen data user, enggak Pak, kalau ini manajemen data saja. Tapi kalau kita menekan tombol manajemen data user, maka yang keluar adalah data-data customer yang sudah pernah melakukan ataupun menjadi pelanggan tetapnya Roti Eco Bakery. Kalau kita mau menambahkan
data lagi yang dilakukan oleh admin, silakan untuk melakukan tambah. Kalau mau sudah tidak ada lagi atau pelanggan tersebut sudah tidak pernah melakukan transaksi lagi, kita bisa melakukan yang namanya tekan tombol hapus. Seperti itu. Bagus ya. Nah, di sini juga akan terlihat customer tersebut masih aktif melakukan pembelanjaan atau masih aktif menjadi customer atau tidak. Kemudian kalau seandainya kita menekan tombol manajemen transaksi, maka akan terlihat di dashboard yang sebelah kanan transaksi yang pernah dilakukan oleh customer. Nah, di situ juga ada keterangan lunas, detail, dan hapus. Kalau dia sudah lunas, kalau customer tersebut sudah membayar, maka di sini ada keterangan lunas. Kalau kita mau melihat pembeliannya, kita bisa melihat detailnya. Kalau kita sudah tidak lagi ingin menghapus datanya, silahkan tekan tombol hapus. Seperti itu, Pak. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa melihat riwayat detail transaksinya. Kalau kita tadi menekan detail transaksi, maka yang keluar adalah nomor orderan, customer, bla bla bla, dan total pembeliannya. Kalau seandainya mau kita print sebagai bukti hard copy-nya, bisa kita tekan tombol print, maka dia akan mengeluarkan struk pembelanjaannya, detail pembelanjaan. Kemudian kalau kita menekan tombol laporan roti Eco Bakery, maka akan keluar semua pelaporan transaksi yang terjadi di roti Eco Bakery. Mau dari tanggal itu akan terinput semua yang ada transaksinya yang terjadi. Beberapa lamanya nggak ada di sini, Pak. Untuk menentukan tanggalnya. Jadi laporan ini, kalau kita tekan laporan ini, maka semua transaksi, nah transaksinya kan biasanya kan ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang Nah, setahun, nanti, tapi di sini nggak tertera. nanti searchingnya dari sini, dari yang di bawahnya searching Oh, searching, ya tanggal Pak. berapa, bulan Uh, berapa, tahun tanggal berapa. berapa? Iya. Akan keluar kalau kita akan keluar laporan transaksi, tapi kita harus cari dulu bulan berapa, tanggal berapa, maka Ya, dia akan gitu. menampilkan tanggal transaksinya. Kalau mau Ya, kita buat sebagai bukti hard case-nya, kita print, tinggal kita print dan akan mengeluarkan kertas laporan transaksinya seperti itu. oke, oke. Sama seperti ini juga Nah, semuanya, ini tinggal kita tambah mau tanggal ada berapa 6 orang akan ya, yang kanan ya. ya Pak. Oke. Kemudian kita print. Setelah itu, berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah perancangan sistem informasi penjualan pada roti Eco Bakery sudah dibuat sehingga diharapkan proses input data yang dilakukan lebih cepat dan akurat. Kemudian desain berupa mockup dan UML sudah dibuat yang nantinya diharapkan mampu memproses kegiatan jual beli secara efektif dan efisien. Kemudian ketiga, desain laporan yang dibuat sudah melalui tahap validasi dengan pemilik toko sehingga laporan yang dibuat sudah sesuai dengan harapan pemilik toko. Kemudian sarannya adalah perlu untuk dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web sehingga dapat secara nyata digunakan dan dimanfaatkan oleh pemilik roti Eco Bakery Kota Tangerang. Kemudian dua, disiapkan sarana dan prasarana agar sistem bisa diimplementasikan dengan baik. Tidak lupa juga disiapkan sumber daya manusia para pengguna yang nantinya berhubungan dengan sistem informasi penjualan roti Eco Bakery. Dan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Faridi. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah. Salah, kata-kata saya salah. Demikian presentasi saya. Udah gitu aja kan Pak? Presentasinya sangat luar biasa. Saya kagum ya, terus terang karena memang Anda benar-benar menguasai ya, Pernah memahami. dalam Saya nah, takut karena Pak memang ditanya apa itu UML. benar-benar data mencari di sana kan, lalu mencari data di sana, sistemnya juga menguasai, lalu pengembangan UML-nya juga menguasai alurnya, itu udah benar-benar luar biasa. Seperti ini ya,
Bapak Ibu semua dan mahasiswa bagaimana cara belajar presentasi. Jadi sebelum presentasi harus belajar dulu gitu supaya pada saat nanti presentasi itu berjalan lancar. Dan ini contoh presentasi yang sempurna. Oke, Pak, mohon maaf lah ya Pak kalau ala kadarnya aja Pak.